warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pernah mendengar istilah perbankan syariah? Sistem keuangan pada saat ini semakin populer di tengah masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang perbankan syariah, khususnya mengenai peran dan lembaga industri pendukung dalam pembangunan perbankan syariah. Kita akan mengupas tuntas bagaimana berbagai pihak kerja untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebelum itu, kita harus tahu latar belakang terjadinya peran perbankan syariah di Indonesia. 1. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lain sebagai profit untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata, yang dengan memberikan jasa-jasa keuangan yang dapat menarik masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, pasar modal, dan perdagangan lainnya. Bersamaan dengan non-bank, yakni bersama dengan mengelola keuangan dari sumber dari dana yang masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk kegiatan produktif untuk meningkatkan untuk jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga. Menurut Ma'ruf Amin dalam statement RI 2021, peran strategi lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan adanya dukungan dan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, baik dari sistem permodalan, keuangan, manusia, ristek, dan of the overhead the manage atau GCI. Dari sini penguatan arah kebijakan dan regulasi otoritas jasa keuangan atau OJK telah meluncur Secret of the Exchange atau layanan ulu dana untuk memudahkan pendanaan bagi UMKM. Selain itu, telah berdirinya Bank Syariah di Indonesia sebagai upaya penguatan kapasitas pembiayaan bank syariah untuk menguatkan peran dan institusi keuangan syariah sebagai intermediate pelaku usaha syariah yang dilakukan melalui pertama penyusunan regulasi Secret of Refunding atau SCF oleh OJK sebagai alternatif pendanaan UMKM. Yang kedua, bentuk Bank Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyalurkan biaya kepada ekosistem industri yang halal, menyusun development pembangunan perbankan syariah sebagai paduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing yang tinggi, dan berperan yang signifikan dalam membangun nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang resilient dan berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Nah, adapun peningkatan peran penguatan sosial syariah dalam telah meluncurkan roadmap atau roadmap pembangunan mandiri ekonomi pesantren. Selain itu, dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Transformasi pengelolaan jihad juga tengah diupayakan antara lain melalui regulasi dan tata kelola penguatan SDM dan ristek, peningkatan awareness dan literasi inovasi produk, digitalisasi, platform sharing, serta peran industri mendukung perbankan syariah. Industri yang selalu secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan operasional dengan pengembangan perbankan syariah di sektor-sektor ini saling memberi interaksi menciptakan ekosistem dan kondisi bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Peran utama industri dalam perbankan syariah salah satunya itu teknologi, membangun sistem informasi aman dan efisien untuk mendukung transaksi perbankan syariah yang inovasi produk untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang digital berbasis syariah seperti mobile banking, internet banking, dan bayaran digital. Yang kedua, industri halal. Nah, di sini industri halal prosesnya membantu perbankan syariah dalam menyusun karakteristik standar produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan bersertifikasi, memberikan sertifikasi halal bagi produk yang layak dalam perbankan syariah, pengembangan pasar, dan membuka peluang pasar baru bagi produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang halal.
Yang ketiga, konsultasi syariah. Nah, di sini etika bisnis memberikan konsultasi terkait etika bisnis dalam praktek bisnis sesuai dengan prinsip syariah, pengembangan produk, membantu dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif sesuai dengan prinsip syariah. Menurut fatwa memberikan keterkaitan produk dan layanan keuangan syariah. Yang keempat, pendidikan. Nah, pendidikan ini sumber daya SDM atau penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Dengan penelitian dapat melakukan penelitian yang pengembangan di bidang keuangan syariah yang lebih efektif dan menjamin kedepannya untuk mengetahui segala hal tentang ekonomi perbankan syariah. Yang kelima, media. Sosialisasi mempopulerkan perbankan syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya informasi penyediaan informasi yang terkini mengenai perbankan syariah saat ini. Lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sesuai dengan tujuan layanan dan target penggunaan yang berbeda. Berikut ini adalah contoh lembaga keuangan syariah yang paling umum yang ada di Indonesia. 1. Perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga yang menawarkan berbagai layanan perbankan syariah seperti tabungan, deposit, pembiayaan, dan investasi. Namun dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menghindari adanya riba atau sistem bunga. Dalam mengoperasional dan menerapkan sistem bagi hasil serta akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah seperti muharajab, murakat, dan murabah dan ijharat. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank syariah mencakup perusahaan yang membiayai menawarkan layanan keuangan seperti kredit atau leasing, namun tetap berbasis syariah. Lembaga ini melayani dengan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau baik untuk pengusaha kecil, menengah maupun individu. Beberapa contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia, di antaranya ada perusahaan yang membiayai kendaraan syariah dan pembiayaan rumah syariah. Yang ketiga, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah lembaga yang bergerak di bidang layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sistem gotong royong, serta menghimpun dana dari anggota dan memberikan layanan simpan pinjam yang mendepankan prinsip kebersamaan dan tolong-menolong. Keempat, asuransi syariah. Asuransi syariah memberikan perlindungan finansial yang berbasis prinsip syariah melalui konsep tolong-menolong antara peserta atau mubarut. Dalam skema ini, kontribusi yang dibayarkan peserta akan dikelola dengan dana yang kolektif. Peran lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar penyediaan layanan keuangan, tetapi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berbasis prinsip-prinsip keadilan. Berikut ini ada beberapa peran terutama dalam perbankan ekonomi syariah. 1. Intermediasi keuangan sebagai perantaran antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah yang berfungsi mengalihkan dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana kepada masyarakat untuk membutuhkan modal usaha. Hal ini membantu memperkuatkan kegiatan ekonomi sekaligus mendorong perkembangan usaha. Yang kedua, investasi sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, misalnya sesuai dengan deposit syariah, reksadana syariah, atau sukun, jenis investasi yang membantu masyarakat dalam berpartisipasi perekonomian. Yang tiga, pengelolaan risiko. Lembaga keuangan syariah juga memiliki peran dan pengelolaan yang melalui produk-produk asuransi syariah. Misalnya individu dan perusahaan dapat melindungi diri dari berbagai risiko finansial secara saling membantu. Asuransi syariah ini menggunakan prinsip akwin, yaitu membuat saling menolong antara peserta. 4. Distribusi kesejahteraan. Lembaga keuangan syariah turut berperan dalam industri kesejahteraan, terutama melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Program ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan memberikan keadilan dalam menciptakan keseimbangan perekonomian. 5. Edukasi keuangan syariah.
lembaga keuangan syariah juga berperan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan syariah. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, tetapi juga mendorong mereka untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dari bank konvensional, antara lain satu, transaksi tanpa bunga. Di mana sudah dijelaskan di sebelumnya, bank syariah menghindari peran bunga atau riba dalam setiap transaksi. Sebagai gantinya, bank akan menggunakan akad seperti muharabat dan musyarakat yang berbasis prinsip. Bagi hasil-hasil ini memberikan keuntungan adil untuk kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, tanpa adanya beban bunga. Dengan sekian nasabah merasa lebih nyaman karena tidak ada tambahan biaya yang memberatkan. Yang berikutnya, prinsip keadilan. Perbankan syariah mengutamakan keadilan. Setiap transaksi yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembiayaan. Bank syariah tidak memperlakukan denda atau bunga keterlambatan. Sebaliknya, bank syariah akan memberi solusi tepat jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Berikutnya, transparan. Keunggulan bank syariah selain adalah meningkatkan transparan yang tinggi dalam setiap transaksi, bank syariah juga memberikan informasi yang jelas tentang produk akad yang digunakan, serta biaya yang wajib. Hal ini memastikan bahwa nasabah sepenuhnya memahami setiap aspek transaksi. Berikutnya, dukungan terhadap ekonomi yang produktif. Bank syariah lebih fokus memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mengkontribusi terhadap perekonomian. Dengan menggunakan sistem berbasis bagi hasil, bank syariah mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki dampak yang positif terhadap lapangan kerja dan lainnya yang lebih berjangka panjang. Ini otoritas pada kesejahteraan umat. Selain prioritas untuk keuntungan, bank syariah juga mengutamakan kesejahteraan umat dengan mendukung program sosial seperti mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Bank syariah juga berperan melalui pembiayaan untuk usaha kecil dengan program pelatihan. Hal ini sebagai menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di masyarakat. Nah, masuk ke regulasi dan kebijakan. 1. Landasan hukum. Menurut UUD nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi fondasi utama dalam mengatur operasional dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. UU ini secara tegas memisahkan perbankan syariah dan konvensional. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI berperan penting dalam memberikan pedoman teknis terkait berbagai aspek perbankan syariah, seperti produk dan jasa, menentukan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Yang keempat, akuntansi pelaporan, penetapan standar akuntansi pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, tata kelola, mengatur tata kelola perusahaan yang baik untuk perbankan syariah. Yang keenam, fatwa syariah nasional atau MSMUI. Fatwa DSMUI memberikan interpretasi hukum Islam terhadap berbagai transaksi dan produksi perbankan syariah sehingga memastikan segala aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Peran lembaga 1. Dewan Syariah Nasional atau DSMUI yang sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa. DSMUI berperan sentral dalam menjaga kesesuaian produk layanan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Islam. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini berperan menawar terhadap seluruh kegiatan perbankan syariah termasuk perbankan syariah. OJK memastikan bahwa syariah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan nasabah. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Syariah atau LDKS. Lainnya seperti perubahan pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dan asuransi syariah peran dalam mendukung pembangunan ekosistem perbankan syariah di. Kedua, industri pendukung. Konsultasi syariah memberikan jasa konsultasi terkait penerapan prinsip syariah dalam berbasis bisnis. 2. Penyediaan teknologi informasi. Pengembangan sistem dan aplikasi yang mendukung operasional perbankan syariah. 3. Asosiasi perbankan syariah. Memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan industri perbankan syariah. Nah, masuk perang lembaga pendukung. Y1. Pertama,
Pertumbuhan industri, mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, melindungi konsumen dan menjamin perlindungan hak dan kepentingan konsumen perbankan syariah. Yang ketiga, kestabilan sistem keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Nah, peningkatan kualitas pelayanan ini adalah perbankan syariah semakin menarik. Adapun tantangannya dihadapi dalam peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Tantangan utama, satu, yaitu sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Kurangnya ahli, keterbatasan jumlah ahli syariah yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip Islam dan aplikasi dalam dunia perbankan. Kualitas SDM yang masih rendah, kualitas SDM di bidang perbankan syariah, terutama dalam pengetahuan produk dan layanan syariah. Yang kedua, inovasi produk yang terbatas, produk yang monoton, produk perbankan syariah yang ditawarkan cenderung monoton dan kurang inovasi dibandingkan dengan bank konvensional. Kurangnya riset dan pengembangan produk baru yang berbasis yang membutuhkan pasar dan pengembangan teknologi. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan syariah. Pemahaman masyarakat masih kurang memahami konsep dan prinsip dalam pengembangan. Dalamnya juga ada mitos dan minoksepsi terhadap banyaknya mitosepsi yang beredar di masyarakat mengenai perbankan syariah. 4. Persaingan bank konvensional, produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan produk layanan yang lebih beragam dan menarik. Jaringan cabang bank konvensional memiliki jaringan cabang yang lebih luas daripada bank syariah. Yang kedua, regulasi dan dinamis. Perubahan regulasi yang cepat dan kompleks dapat menghambat perkembangan perbankan syariah. Terkadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. 6. Standar akuntansi. Standar akuntansi dalam pelaporan. Perbedaan standar akuntansi yang terdapat perbedaan standar akuntansi dan pelaporan antara perbankan syariah dan konvensional. Komplikasi standar akuntansi syariah yang sering dianggap lebih kompleks. Adapun tantangan lain, yaitu infrastruktur teknologi yang terbatas, infrastruktur teknologi yang mendukung operasional perbankan syariah. Akses biayanya sulit, mendapatkan akses biaya untuk membangun perusahaan, keterbatasan pasar untuk produksi dan layanan perbankan syariah masih relatif kecil. Nah, solusi dan kompetensial, peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi yang alternatif, dan pengembangan SDM melalui program yang inovatif dan produktif dengan melakukan riset di pasar dan bekerja sama dengan lembaga riset. Berikutnya, kolaborasi dengan stakeholder, pembangunan kerjasama dengan pemerintah atau regulator di industri terkait perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi, mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam perbankan syariah sehingga lebih efektif untuk perkembangan perbankan syariah yang lebih maju ke depan.